Shalom, salam sehat untuk kita semua, keluarga besar SDK 10 Penabur Jakarta. Puji Tuhan, di tengah kondisi seperti saat ini, SDK 10 Penabur Jakarta terus berusaha untuk menjalin komunikasi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua dan juga peserta didik. Oleh sebab itu, tahun ini SDK 10 memiliki podcast, di mana kami mengajak para orang tua untuk sama-sama bisa sharing, bisa bercerita tentang pengalamannya di dalam mendampingi, mengasuh, dan juga membentuk karakter anak-anak. Nah, kami mengundang para orang tua yang ingin berbagi dengan kami. Silakan menghubungi kami. Kami akan membuatkan video podcastnya yang akan kami tampilkan di medsos sekolah. Dan inilah episode pertama dari D10 Talks. Kita sambut, inilah podcast SDK 10 Penabur Jakarta. Halo semuanya, salam sehat. Senang sekali hari ini Mr. Tony bisa bergabung lagi, bisa bertemu dengan Papi Mami dan juga anak-anak semuanya dari SDK 10 Penabur Jakarta. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan keluarga dari salah satu di SDK 10 Penabur Jakarta. Kira-kira kita mau ngobrol apa dan kira-kira keluarga siapa yang Mr. Tony ajak ngobrol hari ini? Penasaran? Pengen kenal dengan mereka? Yuk, kita akan sambut. Inilah keluarga Joan dan Giselle. Halo, keluarga Joan dan Giselle. Halo, Papi Mami. Apa kabar nih, Papi Mami? Halo, kabar baik. Baik. Kabar baik ya. Salam sehat ya, Papi Mami. Hai Joan, Giselle, sehat? Sehat. Waduh ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Papi dan Maminya Joan sama Gisela. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Aduh, Gisela kasih jempol. Mana Joan? Mana jempolnya Joan? Asik. Ini keluarga yang kompak. Pasangannya, Papi Maminya pakai hijau-hijau, anak-anaknya pakai merah-merah. Ya, pas. Saya juga pakai hijau. Nggak mau kalah ya. Kita temanya udah Natal nih. Kita udah curi start duluan. Oke. Hari ini Papi Mami kita mau ngobrol nih ya tentang Papi Mami juga, tentang anak-anak juga gitu. Tapi sebelumnya kita mau kenal dulu nih sama Papi Mami. Boleh tahu nggak nih Papi Mami kegiatan hari-hari nih, profesi Papi dan Mami sebagai apa? Boleh tahu? Siapa yang mau cerita duluan nih? Papi dulu atau Mami dulu? Boleh, silakan. Ya. Jadi kebetulan saya dan Mami itu adalah dokter gigi profesinya. Jadi ya sehari-hari ya kita kalau nggak praktek ya ngurus anak. Wah, ini berarti memang pasangan dari dokter gigi nih dua-duanya nih ya? Betul. Oh, jadi prakteknya barengan, punya klinik bareng gitu? Ya. Luar Kita biasa. prakteknya barengan, cuma harinya aja yang beda. Jadi kita bagi-bagi waktu supaya kita tetap ada waktu buat anak-anak juga. Wes, mantap ya. Kliniknya bareng, kerjanya bareng, waktunya aja ya, jadwalnya beda-beda gitu ya. Coba, ini Papi Mami yang lain pengen buktinya juga nih. Kalau papinya sama maminya dokter gigi, pasti anak-anaknya giginya oke juga. Ayo coba Joan, Giselle, tunjukkan gigi kalian. Mana coba? Cie, tepuk tangan dulu dong, keren ya. Udah pasti lah, papi maminya dokter gigi, anak-anaknya pasti giginya sehat semua. Baik, di sekolah juga kita ada ya pelajaran tentang kesehatan gigi, anak-anak juga dapat, dan kita juga punya dokter giginya juga ya. Jadi kapan-kapan kita bisa kerjasama nih sama papi mami ya, boleh ya? Boleh. Oke, thank you. Nah, tadi kita sudah kenal dengan orang tuanya Joan dan juga Gisela, dan tahu profesi mereka berdua sebagai dokter gigi. Sekarang saya mau nanya nih sama Papi sama Mami. Kan kita udah mau 2 tahun nih ya di masa COVID ini. Anak-anak sudah hampir 2 tahun juga belajar di rumah.
boleh dong sharing nih pengalaman papi sama mami ngedampingin anak-anak belajar di rumah. Itu kira-kira versinya papi mami Joan sama Gisela nih kayak apa sih ngedampingin anak-anak belajar di rumah? Coba kita pengen dengar. Dari siapa dulu nih? Yang paling sering dampingin siapa belajar di rumah? Mami. Oke. Coba Mam, gimana Mam pengalamannya Mam? Aduh, pengalamannya satu kata campur aduk. 2 kata ya itu. 2 kata ya. Campur aduk. Oke, apa tuh yang dicampur, apa yang diaduk? Boleh tahu Mam? Yang dicampur tuh yang pasti sedihnya ada, capeknya ada, senangnya ada, praktisnya ada, iritnya ada, macam-macam kan, Sir? Aduh, seru ya kayak gitu ya. Jadi ya Oke. kurang lebih lah ya. Kalau yang waktu baru mulai gitu sih, pastinya kita kaget gitu ya. Ini serba, loh sekolah di rumah masih pakai seragam juga, jadi ya semua mesti disiapin gitu kan. Terus yang tadinya anak-anak kita titipin sekolah, kita di rumah bisa ngapain atau saya bisa kerja atau gimana, ini akhirnya jujur sih sejak saya anak-anak di rumah ini jadwal praktek saya tuh hilang sekitar 70%. Wow, hebat. Nah, Ya. jadi papi bilang ini nggak bisa kalau anak-anak di rumah tanpa didampingi. Jadi ya salah satu dari kita mesti korbanin ini. Jadi biarlah saya sebagai papi yang memang kerjaannya mesti cari nafkah, ya biar saya full kerja. Kamu tolong jaga anak-anak, dampingin anak-anak. Ya jadi ya sudah, akhirnya kita berkomitmen untuk ya udah deh, papi kerja ya, saya 100%. Asik. Mami ya mau nggak mau ini 70%-nya di rumah. Apalagi yang pertama itu saya 100% saya nggak praktek sama sekali, Sir. Fokus ya di rumah sama anak-anak ya. Fokus dulu sampai akhirnya bisa beradaptasi, baru saya ambil sehari praktek. Nanti Jo, Mami tinggal bisa ya, jadi Mami nanti praktek segini ya. Jadi ya sampai sekarang, tapi saya masih cuman 2 kali doang, Sir, selama ini. Baru-baru ini juga, jadi ya sudah, semua itu kita jalani. Yang pasti ya sempat ya yang ada namanya stres ya ada, yang kesel juga nih anak di rumah malah bikin pusing gitu ya. Terus yang tadinya sekolah semua bisa siapin, mestinya ada nih origami biasa semua udah dari sekolah, ini mesti mintanya semua mami sekarang, udah kayak toko buku aja kan kita, mami lem, mami gunting. Biasa mintanya tuh gurunya nih, jadi minta ke maminya semua. Waduh, jadi lumayan mobilisasi di rumah saya jadi olahraga juga, ke lemari sana ke mana gitu ya. Gitu. Tapi enaknya apa yang dia minta semuanya ada di rumah, nggak mesti saya ngantar ke sekolah gitu kan, enggak. Gitu ya yang pasti. Jadi karena nggak ke sekolah juga irit bensin lumayan. Asik. Dan yang pasti waktu kita dengan anak-anak jadi lebih banyak. Pastinya ya kan di rumah terus ya anak-anak ya. Coba kalau saya tanya sama Mami. Jadinya, Sir. Iya, Mami pernah ngukur tensi nggak selama PJJ ini, paling tinggi tensinya berapa, Mam? Kayaknya udah nggak terukur lagi. Jebol kayaknya ya itu ya tensinya ya. Ini udah error Mas. Oke, tadi kita udah dengerin nih versinya Mami, katanya campur aduk ngedampingin anak-anak belajar di rumah selama PJJ ini ya. Ada enaknya, ada juga yang bikin Mami jadi darah tinggi gitu ya, bikin jadi emosi. Tetapi itu plus minusnya Mami. Coba kita pengen dengar dari Papi nih. Kalau dari Papi saya pengen nanya satu hal. Plusnya aja deh Papi. Plusnya nih dampingin anak-anak belajar di rumah tuh menurut Papi apa coba? Kalau dari kita sih ya, kalau saya perhatiin sebelum kita online sama beda kita dengan sekolah di sekolah, itu terutama kalau online tuh kita bisa ngikutin pelajaran anak. Kita bisa sambil ngikutin pelajaran anak. Jadi kalau misalnya anak-anak kita pas udah selesai sekolah, mereka ada yang nggak ngerti, kita masih bisa ngajarin, kita bisa bantuin. Gitu. Kalau dulu kan di sekolah kita nggak tahu gurunya ngajarinnya seperti apa kan kadang banyak pelajaran juga yang mungkin kita udah lupa gitu loh.
Ya karena kita mungkin dulu belajar di masa kecil, tapi sekarang kita udah nggak pernah ingat lagi gitu loh. Caranya gimana, ngajarinnya gimana, bahasnya gimana supaya dapat jawabannya sama kayak gitu. Jadi itu salah satu plusnya. Terus plus lain lagi ya, saya mungkin buat lebih ke arah buat anak ya. Jadi anak kita nggak harus bangun lebih awal gitu, lebih pagi. Nah, kalau ini kan karena di rumah kan, jadi siap-siapnya di rumah, jadi nggak ada waktu untuk perjalanan ke sekolah. Kalau dulu tuh kita mesti macet-macet tuh. Macet-macet bisa ngantri bisa 1 jam di sekolah kan, drop anak-anak ya kan. Habis itu kita pulangnya juga nyampe rumah waktunya udah habis, kebuang berapa banyak gitu. Belum lagi nanti jemput. Nah kalau ini udah enggak. Nah, buat saya sih itu salah satu nilai plus juga, hemat ongkos, hemat waktu gitu. Ternyata ya Papi ya, dalam kondisi kayak gini itu ngaruh ke faktor ekonomi juga jadinya ya. Ya Ada plusnya di pasti. situ ya. Itu sangat Jadi menguntungkan. papinya nggak terlalu stres kalau Benar nganter-nganter banget jemput. ya. Karena tadi maminya udah jatahin tuh, papinya 100%, 70% gitu ya. Yang kerja di luar gitu. Jadi maminya yang dampingin di rumah. Oke. Berarti di sini memang di masa seperti ini tetap ada hal positifnya ya. Kita dapat juga, kita belajar selain mendampingi anak-anak dengan segala mereka tugas-tugasnya yang buat kita jadi emosi, tapi kita juga belajar juga dari pelajaran kita zaman dulu. Yang mungkin kita udah lupa, kita belajar lagi dari kita jadi ingat ya. Itu keuntungan juga buat orang tua ya. Nah, jadi betul. Sekarang kalau saya mau coba nih nanya sama Joan sama Gisela nih. Joan kelas 4, Gisela itu Ketu ya? Iya. Ya. Kalau Mister suruh pilih, enak belajar di sekolah apa belajar di rumah? Ayo. Sekolah. Waduh, sekolah. Waduh, ini pasti sekolah di SDK 10 nih. Wah, keren ya. Enakan belajar di sekolah ya daripada di rumah ya. Walaupun di rumah bisa santai, sambil ngemil banyak makanan, tapi tetap deh belajar di sekolah itu tetap nggak ada yang ngalahin. Betul ya? Kangen nggak belajar di sekolah lagi? Kangen. Kangen. Kali. Iya, apa yang bikin kangen? Yang bikin paling kangen apa untuk belajar di sekolah? Bisa sama teman-teman. Habis itu ada field tripnya juga. Oh iya benar. Terus bisa ke kantin juga, bisa main-main ya. Bisa olahraga. Bisa ke perpus. Wah, pokoknya seru ya kalau di sekolah ya. Ya, kita berdoa ya biar kondisinya bisa normal lagi. Jadi papi mami juga kerja lagi normal kehidupannya ya. Anak-anak bisa sekolah lagi dengan normal. Ya, thank you nih buat sharingnya tentang mendampingi anak-anak di masa PJJ ini. Nah, penabur itu kan kita tidak hanya maksudnya mementingkan pada pendidikan akademis anak saja, ya. Kita juga mau anak-anak penabur itu memiliki karakter yang baik. Setuju ya, Papi Mami ya? Nah, sekarang kita pengen sharing nih. Kalau tadi kan kita udah sharing tentang mendampingi mereka belajar, artinya secara akademis. Sekarang bagaimana nih Papi dan Mami membentuk karakter anak-anak dari dini? Dari kecil dulu sampai dengan sekarang nih, kira-kira Papi sama Mami ini pengen ngebentuk anak-anak ini punya karakter seperti apa? Silakan ayo, siapa dulu nih? Oke. Yang pasti kami berdua sebagai orang tua pasti menginginkan semua hal yang terbaik untuk anak. Walaupun kadang anak menganggapnya kok papi mami gitu ya, tapi mungkin ya namanya anak kecil ya belum ngerti apa sih artinya ini, nanti ke depannya buat mereka nih apa. Yang pasti kami ingin anak-anak kami itu hidup bisa yang pasti mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, lalu mereka harus punya tanggung jawab, lalu mereka juga yang pasti lagi nggak boleh pantang menyerah. Mereka tuh harus nggak boleh nyerah lah pokoknya, jangan dikit-dikit give up. Apalagi tantangan hidupnya makin ke depan kita makin nggak tahu seperti apa ya. Dan mereka juga harus belajar menghargai, terutama pertama mereka harus belajar menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka bisa menghargai orang lain itu. Dan yang pasti kalau itu dibentuk dari kecil ya, saya rasa mereka kalau ke depannya tinggal
menyesuaikan dengan kehidupan kedepannya nanti seperti apa, karena kehidupannya kan nggak mungkin gini-gini terus kan, pasti kalau sekarang kita hidup di era seperti ini sama kayak orang tua saya juga sama, mami dulu gini ya, kalau mami dulu tahun 60-70 ya beda dengan sekarang, itu tidak bisa kita terapkan sama, kita juga jadi hanya mengajarkan ya basic sisanya. Tapi kalau dari saya sendiri, kenapa sih sampai kita bisa di BPK Penabur itu, karena saya tahu di sana tuh nggak cuma melulu akademis. Nah, kayak gini saya lihat banyak sekali perubahan dari anak-anak sejak masuk di Penabur gitu. Jadi karakternya, terutama dari mandiri dan tanggung jawab mereka, itu kelihatan sekali, Sir. Wah, keren banget ya ini Papi Mami ya. Saya tertarik tadi dengan satu hal, untuk membentuk anak-anak supaya nggak give up, nggak gampang nyerah. Betul ya, Mam ya? Nah, apa sih yang dilakukan sama Papi Mami ini sama anak-anak nih ya? Dari kecil kok udah dibentuk pantang menyerah. Caranya gimana, Mam? Boleh kasih tips nggak nih buat kita di sini? Ya, contohnya ketika ulangan gitu dapetnya jelek gitu ya. Itu kalau Joan nih memang anaknya kan perfect gitu kan. Pengennya pokoknya kalau nggak 100 pulang tuh bisa bisa pusing, itu juga menurut saya kan nggak terlalu bagus ya, jangan sampai segitunya lah. Jadi langsung dia yang down gitu, padahal cuma salah satu. Saya bilang, Jo, nggak bisa gitu, 9 udah bagus, tapi kalau bisa 100 lebih bagus lagi. Jadi kita bilang, tapi udahlah gini. Nah, kok give up? Kalau you give up ya ulangan berikutnya bukan dapat 8 atau 9 atau 100, bisa dapat 4 ntar, saya bilang kan. Seperti itu. Jadi makin kita berjuang, makin semangat, pasti akan lebih baik hasilnya. Itu kalau dalam akademis, maksud saya jangan nyerah ya, belajar lagi. Terus kalau ada lomba apa nggak pernah juara, nggak apa-apa, ikut lagi. Besok-besok mana tahu juara. Ikut terus, kalau nggak dicoba terus kan nggak tahu kemampuannya sampai di mana. Itu belum lagi dalam olahraga, karena kebetulan kita keluarga seneng olahraga gitu ya, Sir. Kalau pemanasan apa misalnya capek gitu ya, masa larinya 5 keliling, 5 keliling ya 5 keliling, 3 aja nawar. Nggak apa-apa, tetap 5, tapi jalan, ayo jalan. Kadang kalau Giselle ya masih kecil gitu, ayo mami temenin. Jadi saya gandeng, saya ajak lari kecil, tapi tetap mesti round, mesti 5 laps ya, ayo harus 5 laps. Jadi nggak ada acara diskon belum akhir tahun. Supaya nggak nyerah. Kalau dia nyerah, akhirnya ya standarnya berkurang terus. Padahal kita maunya terus ditingkatkan kan. Gitu. Jadi ya semua harus dijalanin, nggak boleh nyerah, slowly but sure gitu loh, Sir. Mantap. Dan itu anak-anak enjoy ya, nggak ada keterpaksaan gitu ya, Papi Mami ya? Ya rada sih, cuman nggak apa-apa lah. Karena kan mereka metiknya nanti ya, nggak sekarang ya. Ya dikasih tahu pelan-pelan ngerti lah, Sir, lama-lama. Iya, wow, keren banget nih ya. Nah, thank you banget nih, tadi udah sharing tentang gimana nih cara ngebentuk karakternya, lalu sudah berusaha untuk melakukannya. Sekarang kalau mau dilihat nih, bukan hasilnya ya, tetapi kalau hasil kan nanti ya, kalau mereka udah gede gitu ya, baru kelihatan lah hasil kita, orang tua tuh ngedidik anak seperti apa. Tetapi selama ini membentuk karakter yang diidamkan sama Papi Mami, sama anak-anak tuh udah terlihat belum sih? Apakah mereka sudah terlihat sebagai anak yang punya daya juang, anak yang taat, anak yang takut sama Tuhan? Apakah sekarang tuh sudah bisa terlihat, udah mulai terlihat nih? Ya kalau kita sih mungkin sih udah mulai terlihat ya, terutama pada diri Joan ya. Itu ya kelihatan lah dari misalnya anaknya jadi rajin, terus lebih mandiri, yang pasti dia apa-apa sekarang pengen dicoba bisa sendiri dulu gitu loh, tanpa minta bantuan orang lain. Dan kalau benar-benar udah nggak bisa, baru minta kita yang bantuin gitu. Terus sama ya itu dari iman dia juga kelihatan rajin, dia ikut sekolah minggu, sebelum makan berdoa, sebelum itu berdoa gitu. Tanpa kita suruh loh, Sir. Jadi dia sendiri, kadang dia sendiri ngajak Giselle, ngajak adiknya,
ikut berdoa, ingetin berdoa gitu. Nah, jadi tanggung jawab juga kelihatan kok. Dia udah tanggung jawabnya ada gitu. Jadi kalau ada pelajaran, ada tugas, dia pasti ngerjain gitu loh. Sebelum main, dia selesaikan dulu tugas pekerjaan rumahnya gitu loh. Gitu. Jadi udah kelihatan sih sebenarnya. Udah mulai kelihatan ya. Ya, Tapi kan perjalanan kita masih panjang nih orang tua dalam mendampingi Ya. anak ya. Ya, tapi banyak anak-anak pasti ada lah ya, sekali pengen main ya. Kita bantu ingetin aja. Iya. Biasanya. Biarkan mereka secara psikologis tahapan perkembangannya tetap normal gitu ya. Ya, Tetapi betul. betul, tetapi ada daerah nih ya yang harus kita bentuk, yaitu karakternya, akademisnya tetap berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kalau tadi Papi Mami udah ngobrol nih tentang gimana caranya ngebentuk karakter anak. Sekarang kita mau ngobrol dong sama Johan sama Gisela. Johan, Gisela, senang nggak sih punya Papi Mami kayak begini nih? Ayo coba jujur, coba. Senang. Senang. Apa coba yang bikin senang dari Papi sama Mami? Makan mie. Apa? Makan mie. Senangnya kenapa? Senang tapi kadang suka kesel. Aduh, kenapa keselnya? Coba Mami tutup kuping dulu, coba. Kenapa Johan keselnya? Soalnya papa nggak boleh. Aja nggak boleh makanan gitu. Nah, itu yang tadi Papi Mami bilang. Nanti kalian udah gede baru tahu kenapa Papi Mami bilang nggak boleh. Dulu Mister kecil juga gitu kok. Sama orang tua Mister nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya Papi Mami ya. Zaman kita nggak bolehnya lebih banyak lagi, bener nggak? Ya. Orang zaman dulu tuh apa-apa nggak boleh. Gini nggak boleh. Sekarang mah masih mendingan ya. Tetapi nanti kalau Johan sama Gisela udah gede baru ngerti. Kenapa Papi sama Mami dulu melarang? Kenapa aku nggak boleh ini, nggak boleh itu? Gitu ya sayang ya. Ayo coba Gisela sama Johan sayang nggak sama Papi sama Mami? Sayang dong. Sayang dong. Coba kok nggak dicium Papi Maminya? Wow, so sweet ya. Nah, coba Johan sama Gisela tahu nggak sih Papi sama Mami pengen anak-anaknya bisa jadi apa, pengen jadi kayak apa? Pernah ngobrol nggak sama Papi sama Mami? Tahu nggak Johan? Pengen jadi sukses. Pengen apa? Sukses. Sukses. Nah, Johan pengen nggak jadi orang sukses? Pengen dong. Pengen dong ya. Nah, makanya nih. Jadi kalau misalkan Papi sama Mami membentuk Johan sama Gisela, apalagi Johan kan kakak nih ya. Jadi Johan harus bisa nih ngedampingin adiknya ya supaya Johan sama Gisela nih tahu nih kenapa Papi Mami punya cara yang tersendiri di dalam membentuk pendidikan maupun karakternya. Setuju nggak Johan? Setuju. Oke. Nah, kalau kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya sama papinya, sama maminya, sama anak-anaknya. Nah, sekarang nih kayaknya kita sudah cukup nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi dari keluarga yang kompak ini nih, coba Mister pengen lihat nih. Kira-kira ada nggak sih sebagai penutup yang ingin ditampilkan dari keluarga Johan sama Gisela? Ada? Mau ngapain Johan? Ada pantun. Pantun? Ya. Siapa yang mau pantun? Kita berempat dong. Woi keren. Ayo coba tunjukin pantunnya. Siap ya? Siap ya. Mister hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Kalau pergi ke taman mini, Jangan lupa bikin video TikTok. sama ketemu Sir Tony, Minta diundang ke D10 Talk. Waduh, cakep gitu. Mana coba bareng-bareng. Cakep. 1, 2, 3. Cakep. Oke, Papi, Mami, Johan dan Gisela, thank you banget kalau kita bisa ngobrol-ngobrol nih di acara D10 Talk ini. Ini hadiahnya adalah Papi Mami ini keluarga pertama loh di edisi D10 Talk ini. Tepuk tangan dulu dong ya.
Jadi nanti kami juga mengundang para orang tua yang ingin ngobrol-ngobrol tentang mendampingi, mendidik anak-anaknya seperti keluarga dari Papi dan Mami Joan dan Gisela ini. Nanti boleh ikutan juga di acara D10 Talk ini ya. Baik, saya lagi terima kasih buat Papi dan Mami Joan dan Giselle. Joan dan Giselle, thank you. Ya, salam sehat selalu ya. Sukses untuk kliniknya dan juga untuk keluarganya, dan anak-anaknya pasti menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. God bless you. Nah, bagaimana dengan podcast kita yang perdana ini? Seru kan? Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak para orang tua, silahkan menghubungi kami untuk kita bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama join di dalam podcast SDK 10 Penabur Jakarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.